Assalamualaikum Pak Kun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah doanya dan semoga keluarga kita juga sehat. Ini kok siang-siang tumben dalam rangka apa? Nggih niki Pak, kebetulan saya kan dapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait tugas praktek pengambilan keputusan. Nah, siang ini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Kun? Ya, monggo silahkan. Insya Allah yang kalau bisa saya bantu ya bantu. Baik, jadi begini Pak Kun, hal yang ingin saya tanyakan adalah selama Bapak menjadi kepala sekolah di TK Negeri Pembina ini, adakah suatu masalah yang pernah Bapak hadapi sebagai pemimpin, kemudian di mana masalah itu menimbulkan suatu dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya beserta penyelesaiannya masalah tersebut seperti apa? Enggak. Kita bicara tentang masalah yang terdekat kemarin saja ya. Jadi ketika penerimaan anak didik baru itu sudah kita selesaikan. Nah, kebetulan kita itu pesen kaos olahraga dan seragam. Nah, sampai sekarang itu dengan berbagai alasan itu yang dipesan kaos itu mundur sehingga belum jadi. Padahal hari ini tentu sesuatu menurut saya suatu keterlambatan. Nah, dan banyak orang tua yang sudah menanyakan. Padahal kita sudah kepada si pembuat kaos itu kita sudah memberikan DP dan bahkan hampir lunas. Nah, lantas keputusan apa yang Bapak ambil untuk kasus tersebut, Pak? Ya tentunya karena ini lingkup lembaga. Ya kita sharing dengan guru bagaimana kayaknya apa kita pesan tempat lain atau bagaimana. Sedangkan orang tua wali murid ini sudah bertanya-tanya terus kan gitu. Nah, ketika kita konfirmasi kepada pembuat kaos dan kain batik itu, ya ternyata janji ini belum dikirim, ini belum dikirim. Nah, sampai sekarang belum jadi, tapi kita masih mengupayakan agar secepatnya jadi. Bahkan saya sudah warning kepada yang pemilik kaos, oke lah kalau begitu apa sebaiknya dana itu dikembalikan nanti kita bisa pesan di tempat yang lain. Baik, itu suatu keputusan yang sangat solutif ya Pak untuk saat ini gitu ya. Nah, jadi dalam modul yang saya pelajari saat ini memang ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, kemudian bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Kunduri sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul seperti yang kaos tadi, kemudian mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Menurut Pak Kun seperti apa? Ya biasanya begini, saya lihat dulu kasusnya. Jika kasus itu berhubungan dengan ranah hukum itu berarti kan bujukan moral. Tetapi tidak berhubungan dengan ranah hukum itu dilema etika. Jadi apabila jika dia dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lain, jadi sudah biasa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti untuk kasus yang Bapak hadapi tadi itu dilema etika nih Pak. Nah, apakah akan mempertahankan yang tadi pengusaha kaosnya atau mungkin Pak Kunduri mempunyai alternatif yang lain memakai pengusaha kaos yang lain yang baru mungkin ya. Nah, di mana keduanya mungkin keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Iya, betul sekali. Nah, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus
dilema yang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Menurut saya lebih memilih di nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan itu seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu otomatis sebenarnya akan mengikuti. Begitu ya Pak. Kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang seperti Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti yang kasus tadi itu Pak? Ya, kita masih punya niat baik ya, artinya kita selalu konfirmasi kepada yang berkepentingan, kemudian tentunya berdiskusi dengan teman-teman, juga kepada bendahara yang memesan, kemudian yang membayarkan, ini solusinya gimana. Nah, yang kemudian kita tentu harus merefleksi itu kenapa mesti terjadi, harusnya kan ini sudah clear dibagi. Nah, itu untuk bahan kita nanti betul-betul apakah kita itu mencari, jadi tidak pesannya itu setelah anak masuk atau kemudian kita pesan dulu sehingga ketika anak masuk ini tidak usah baru pesan tapi sudah ada barangnya. Nah, itu salah satu hal yang perlu kita gali dari 3 hal tersebut. Baik. Kemudian ada nggak Pak hal-hal yang menurut Pak Kumburi itu dianggap paling efektif dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Apa ya Bu ya? Saya rasa semuanya itu akan efektif jika kita itu berkomunikasi baik dengan semua pihak yang berkepentingan. Nah, ya Pak. Ya. Kemudian adakah menurut Pak Kumburi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentunya ada, karena bagaimanapun juga akhirnya kita itu perlu adanya keterbukaan. Kalau tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak, maka kasus ini menjadi dilema yang membutuhkan keterbukaan dari pihak untuk menyelesaikan masalah. Jadi mestinya kita pesan, kemudian kalau tidak bisa diselesaikan, mereka terbuka kepada kita sehingga kita itu mungkin bisa membantu solusinya. Juga kita terbantu dengan perilaku keterbukaan dia itu kan gitu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Pak? Maksudnya apakah ketika Bapak ada kasus tersebut langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema tersebut? Ya, sebenarnya kita itu dilihat berat tidaknya kasus kan. Nah, sebenarnya kalau saya sudah mempercayakan ini kepada bendahara, kemudian bendahara melaporkan ini terjadi kasus seperti ini, maka langkah pertama saya ikut menghubungi kepada pihak yang bermasalah dengan kita. Kadang kita ya mempresur juga, artinya bahwa kenapa kepercayaan yang sudah kita berikan kok tidak dilakukan dengan baik gitu. Kemudian setelah kejadian seperti ini, rekan-rekan guru kita ajak bicara, walaupun ada saran ayo didatangi rumahnya saja, ayo di ini, tetapi kita masih menggunakan persuasif karena bendaharanya juga penyabar. Nah, sehingga kita tunggu, dan ini menurut saya sudah mundur terlalu jauh kan gitu. Tetapi karena ini artinya tidak ke ranah hukum yang berat, ya kita mencoba untuk dengan persuasif. Baik. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah
Pak Kun dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Ya, kalau kasus-kasus yang lain itu sebenarnya sederhana. Jadi misalnya kaitannya orang tua janji hal ini, inilah kita mengadakan pendekatan. Tapi kalau ini nampaknya memang tidak konsisten, tidak amanat dari seperti itu. Nah, sebenarnya kita butuh ada orang yang memberikan mediasi, tetapi orang itu tidak dianggap sama yang diminta di mediasi, sehingga dianggap bahwa itu tidak ada kaitannya dengan orang itu. Artinya si pembuat kaos itu merasa tidak perlu dimediasi kan padahal juga temannya kan gitu. Tapi ya kita tetap menggunakan bahasa persuasif. Kalau kita misalnya kasus seperti ini sudah dibawa ke polisi atau apa, ini saya kira belum perlu, karena ini bukan penipuan tetapi hanya tidak konsisten dengan janjinya. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Pak Kun sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan terkait sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika, Pak? Ya, sebenarnya kita itu perlu membangun jaringan yang baik, dan sebenarnya jaringan itu sudah kita bangun dengan beberapa rekan, atau kalau kita biasa sekarang itu namanya MOU ya, dengan misalnya dengan percetakan Kaisar, dengan penerbit Erlangga, dengan mana itu, asal perjanjian itu dari komitmen artinya saling menepati. Saya kira ini sudah luar biasa, dan ini boleh dinamakan KLB, kejadian luar biasa, di mana kepercayaan yang telah diberikan ternyata disalahgunakan oleh seseorang yang itu menurut saya tidak semua orang seperti itu. Kebetulan oknum saja yang seperti itu. Hanya saya tidak menggunakan jalur kekerasan, selama bisa dibahas, dibicarakan, ya kita tunggu. Walaupun ini jelas merugikan keberadaan lembaga, karena sudah 3 bulan anak-anak belum pakai tas olahraga, belum pakai batik. Nah, mudah-mudahan ya ke sana ini kita akan memperoleh rekanan yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Kun, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaan Pak Kun menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini. Semoga waktu yang Pak Kun luangkan menjadi berkah dan menambah kemudahan-kemudahan yang ada di lembaga Pak Kun. Ya, sama-sama Bu Sari, mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan, dan ini suatu saat akan Bu Sari temukan masalah-masalah ketika sebentar lagi menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Mohon izin Pak Kun dalam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Titi, gimana kabarnya Ibu? Semoga selalu sehat ya Bu, cantik aja ya. Waalaikumsalam, Bunda Sari. Alhamdulillah sehat. Bunda Sari gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Sedang syukur ya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu bisa? Jadi Bu Titi, nama saya Bu, sebelumnya saya mohon maaf
kami ke tempat Ibu. Kebetulan saya ini punya tugas Ibu sebagai guru penggerak. Saya punya tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual tentang praktek pengambilan keputusan. Nah, untuk itu bolehkah saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Tini hari ini? Monggo silahkan Bunda Sari, selama saya bisa membantu akan saya. Terima kasih sekali sebelumnya Ibu. Jadi begini Bu Tini, hal yang ingin saya tanyakan adalah selama ini kan Ibu menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah di TK Negeri Cempaka. Nah, adakah suatu masalah yang pernah Ibu alami sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika saya boleh tahu, Ibu bolehkah menceritakan kepada saya kemudian penyelesaiannya seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut? Masalah itu sebenarnya banyak sekali. Apalagi kalau di tempat saya itu kan guru-guru itu dari yang muda sampai dengan yang sepuh. Kemudian tuntutan digitalisasi sekarang itu kan menuntut mereka itu harus menguasai IT. Jadi itu salah satu masalah. Berarti itu menjadi dilema di begini, bagaimana karena untuk zaman sekarang ini harus untuk bisa IT, kemudian ada beberapa guru yang mungkin karena senior atau sepuh belum menguasai IT, kemudian untuk dilema tersebut keputusan apa yang Bu Tini ambil saat mengalami dilema itu, kemudian bagaimana Bu Tini mengatasinya? Mama bisa diceritakan. Ya, kalau masalah terkait TIK ini, saya ada beberapa guru yang memang memiliki kemampuan IT lebih dari teman-teman. Jadi dari situ saya itu pengen teman-teman itu bisa kolaborasi. Jadi dari teman yang memang sudah paham itu bisa berbagi ilmunya dengan guru yang memang punya. Tetapi itu pun juga masih dilema karena kan harus banyak hal yang kita rembukkan. Berarti itu keputusannya sangat solutif ya Bu. Jadi pada modul yang saya pelajari ini Bu, ada dua jenis dilema, di mana dilema etika itu merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, kemudian yang satunya rujukan moral, yaitu merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau dari kasus yang tadi Bu Tini sampaikan, kira-kira apakah itu dapat mengidentifikasi kasus yang muncul yang tadi itu mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Kalau menurut saya itu gini, rujukan moral itu yang ada hubungannya dengan hukum. Kalau yang tidak ada hubungannya dengan hukum itu adalah dilema etika. Apalagi jika dilemanya itu memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lain. Jadi sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Gitu ya. Berarti seperti tadi yang kasus ini hadapi, maksudnya kasus dilema etika ya Bu ya. Nah, apakah nanti akan yang akan dilakukan tadi yang pertama tadi teman-teman akan berkolaboratif ya, baik guru yang tidak bisa IT, kemudian kolaborasi dengan guru yang mahir IT, atau tadi yang kedua mungkin tadi mengadakan apa tadi Bu? Komunitas belajar ya, berarti memang mengundang pakar IT ya. Dimana keduanya itu keputusannya memang benar dan tidak melawan hukum ya, karena termasuk dilema etika. Berarti selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema ini yang merupakan kepentingan yang sama-sama benar
tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu sendiri pasti akan mengikuti. Luar biasa sekali. Kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Ibu bisa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema tadi, Bu? Biasanya saya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu saya mengkonfirmasi dulu kepada yang berkepentingan mau belajar bersama dengan guru yang paham IT, atau mau mengundang pakar IT untuk belajar bersama, ataupun mengikuti diklat sehari di luar. Kemudian yang kedua, saya itu berdiskusi dengan rekan guru yang sudah paham IT. Maukah dia meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya dengan rekan-rekan? Kalau yang ketiga itu saya merefleksikan diri saya sendiri. Bagaimana kalau saya ini ada di posisi mereka, terus apa yang saya inginkan, kemudian apa yang saya perlukan. Ini. Kira-kira ada nggak, Bu, hal-hal yang Bu ini itu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Saya rasa semuanya itu yang terpenting adalah komunikasi yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan, ya. Artinya baik guru yang bisa IT maupun yang tidak bisa IT itu bisa berkolaborasi, mengambil waktu yang tepat untuk belajar bersama, sehingga mereka itu tahu apa yang harus kita siapkan, apa yang akan terjadi gitu. Insya Allah dengan duduk bersama pelan-pelan belajar bersama pasti akan ada perubahan, meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi itu yang paling efektif ya, mungkin dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian menurut Bu Tini, dalam hal ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini apa saja, Bu? Sebenarnya tantangannya itu cuma satu. Jika tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran dari salah satu pihak, itu akan ada kasus dilema yang membutuhkan keterbukaan dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Karena keterbukaan itu jadi kita bisa berusaha belajar bersama menyelesaikan masalah yang ada. Oke. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu begitu untuk menyelesaikan tadi sebuah kasus tentang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Kalau jadwal tertentu itu belum ada, tapi kalau prosedurnya itu jelas ada. Jadi seperti kasus yang saya sampaikan tadi itu, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu. Kemudian saya mengkonsultasikan dengan guru yang paham mengerti. Jadi 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Oke, luar biasa sekali. Kemudian apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah dalam Bu Sutini mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika tadi, Bu? Ya pastinya saya itu berkonsultasi dengan guru yang paham kita di dalam pengambilan keputusan, karena hubungannya kan dengan kemampuan IT sejauh mana sehingga dapat diberi masukan sesuai dengan kebutuhan. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu, ya. Nah, dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan panjang lebar luar biasa ini, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi, Bu? Intinya itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang-orang yang bekerja sama. Dengan demikian kan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud.
untuk seperti itu. Jadi semuanya itu memang komunikasi, kolaborasi ya Bu ya. Jadi nyambung, klik semuanya ya. Baik Bu Tini, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah saya banyak mendapat pengalaman dari wawancara kita hari ini, dan hari ini Bu luar biasa sudah bersedia menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti bisa menjadi pengalaman yang luar biasa juga bagi saya kelak nantinya, dan semoga lembaga itu bertambah sukses, maju, guru-gurunya juga semua mendapat berkah. Terima kasih Bu, saya yang pamit dulu. Sama-sama, sukses buat Bu Sari. Semoga segera mendapatkan tempat yang lebih baik karirnya. Amin Bu.